Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Malang ya, saya mantan ASN. Selama saya jadi ASN, saya memang menjadi pegiat sosial. Ya, jadi mulai ngurusi masalah kemasyarakatan. Ya, jadi sejauh itu yang kami lakukan waktu saya menjadi ASN itu banyak yang mengatakan itu aneh ya, dan saya berpikir tidak wajar. Di saat saya harus berpikir itu jujur, ya, di saat saya harus berpikir kerja itu harus betul-betul punya output ya, itu kadang-kadang dinilai aneh ya. Bahkan saya dikatakan banyak ASN yang katanya saya itu belum waktunya lahir dan lain sebagainya ya. Begitu saya di Jawa Barat ya, jadi pengalaman saya ya yang puluhan tahun di ASN tadi, saya melihat sosok Kang Deddy Mulyadi ini. Saya melihatnya seperti Kang Deddy ini tidak tahu apa-apa ya tentang uh, sebenarnya kayak apa sih profil para pejabat kita. Di pejabat yang cenderung menjalankan sebuah rutinitas ya, tanpa ada inovasi kreatif ya, tidak ada greget ya. Dia hanya berkesempatan menjadi pejabat, mungkin di saat itu dia harus korupsi. Nah, di saat dia menjuluki kepala dinas, yaitu saatnya dia juga mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan. Ya. Saya di dalam berbagai kesempatan pun, saya itu berani mengatakan ya lurah di Jawa Timur. Ya, jabatan lurah itu menurut saya harus dihapus. Karena apa? Di dalam dirinya sama sekali tidak ada kepekaan kepedulian. Sama sekali tidak ada. Ya. Karena apa? Menurut hemat saya selama saya di Jawa Timur itu, jadi mulai RT, RW, kepala desa, ya lurah, ya sampai katakanlah kasih, ya staf kasih, kabak, kepala dinas, terus keberadaan honorer, juga para bupati, wali kota dan gubernurnya, ya itu jauh dari berpikir inisiatif kreatif, ya. Jadi dia terpancang pada sebuah aturan. Ya. Jadi keberpihakannya kepada rakyat itu di saat orang itu mau mati ya aturannya tidak boleh menolong ya gak ditolong. Itu yang terjadi ya, yang ada di Jawa Timur. Makanya saya beberapa hari ini hampir 1 bulan ya saya sudah ada di Jawa Timur ini, saya selalu melihat konten-kontennya Kang Deddy ini itu luar biasa. Ya, di saat dia nggak pingin adanya mobil dinas baru, ya, misalkan pengadaan baju, ya, nah, terus kayak apa ya, biaya rapat-rapat, ya, terus kayak piknik, ya, atau wisata, ya, atau pengadaan-pengadaan yang semuanya itu bermuara ke markup ya. Itu yang selama ini di Jawa Timur. Saya siap saat saya dituntut ya. Warga Jawa Timur ya, sampai gubernurnya sekalipun. Saya pernah ya sama provinsi waktu itu diberi tanggung jawab waktu mengadakan acara gebiar ya, gebiar budaya UKM ya.
biar UKM lah yang kaitannya dengan KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Itu provinsi itu sampai heran. Karena apa? Waktu itu saya sebagai ASN, tapi saya banyak menjalin hubungan ke banyak pihak ya. Sampai dulu tuh ke Kostrat, ya, Komando Strategis Angkatan Darat itu salah satu mitra saya. Makanya di saat saya mengadakan kegiatan gebyar kesenian, ya, gebyar budaya, nah, saya tuh menghadirkan UKM, ya, dan saya pinjam tenda kepada Kostrat, ya, itu difasilitasi sama Kostrat. Ya. Bahkan dari pihak Kostrat itu hanya begini, Pak Ari, untuk peminjaman tenda ini gratis, ya, hanya ya perhatikan anggota lah, masalah makan-makannya aja. Nah dari situ, begitu dari provinsi turun, waduh, Pak Hari kayak gubernur aja yang datang, ya. Jadi heran ya, di saat saya ada inisiatif ya untuk menghadirkan UKM, saya sewakan tenda, ya, dan tenda itu penuh dengan UKM. Waktu itu masih rame-ramenya masalah perdalboan, ya. Dalbo itu istilah di Jawa itu udal-udal kebo ya, atau jualan jaket second. Ya. Soalnya apa? Saya dulu memang waktu jadi ASN jualan jaket second juga. Ya. Ini perlu Kang Dedi tahu ya, di Kabupaten Malang ya. Saya itu menjadi kasih ya. Itu yang namanya dana operasional itu dipangkas sampai 50%. Yang harusnya dana operasional saya itu 4 juta, tinggal 2 juta. Nah, sedang saya ditarget kerjaan ya sesuai dengan 4 juta tadi. Nah, dari situlah yang 2 juta ini ya saya berinisiatif, saya belanjakan jaket second. Ya, saya belanjakan jaket second atau dalbo tadi. Jadi di saat saya melakukan pembinaan ke desa-desa, saya pembinaan memang selalu malam. Ya, saya nggak pernah di saat pembinaan ke desa-desa itu siang hari, hampir nggak pernah. Soalnya saya berharapnya kalau malam itu pasti yang datang itu banyak. Nah dari situlah saya setiap ada pembinaan saya selalu bawa jaket second, saya jualan. Nah, tujuannya apa? Untuk menutupi kos, ya, kos anggaran yang dikeluarkan di saat saya pembinaan itu jauh ya dari rumah saya, jauh dari rumah saya. Makanya di saat saya hanya berpedoman pada anggaran yang dipotong tadi, misalkan hanya 2 juta, mungkin yang saya bisa lakukan mungkin hanya katakanlah 5 atau 6 kali kunjungan, ya. Soalnya setiap kunjungan itu saya harus beli bensin, harus makan dan lain sebagainya, ya. Nah, dari situ saya berinisiatif ya, bagaimana agar anggaran tadi itu bisa menutupi kaitannya dengan jam tayang. Ya. Sehingga saya berinisiatif, saya belanjakan dalpo untuk saya jual. Nah dari berbagai pengalaman yang saya alami ya, di saat kita bicara masalah kepekaan kepedulian, itu sama sekali nggak ada pada pejabat. Sama sekali nggak ada. Ya. Ya, kalau yang tersinggung berarti dia yang orang baik. Ya. Kalau dia yang nggak tersinggung, memang itu yang dia lakukan. Jadi pejabat selama ini berpikirnya itu kantong dan kantong. Ya. Di saat pengadaan pasti ada yang di markup. Ya.
atau proyek, kalaupun proyek itu dikurangi speknya. Saya pernah waktu mengikuti forum KIM se-Jawa Timur, ya. Nah, saya waktu mengikuti forum KIM se-Jawa Timur tadi, saya pernah dapat semacam kaos ya, mungkin kaos kenang-kenangan. Itu kaosnya tuh tipis, ya. Barusan saya buang, ya. Soalnya apa? Sangat tipis sekali. Ada di situ di saat ini forum KIM Jawa Timur, ya, yang mengadakan anggaran gubernur yang dilaksanakan oleh kepala dinas, ya. Itu loh. Jadi sama sekali tidak mencerminkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan gubernur yang dilaksanakan oleh kepala dinas. Sehingga saya dapat kaos itu sangat jelek. Mungkin ini salah satu dari staf, ya, sebut aja sudah staf Kominfo, saya nggak akan ngaling-ngaling, ya. Mungkin sekarang juga bisa, mungkin masih melihat, masih sering melihat konten saya, ya. Makanya saya di saat saya bicara masalah lurah, ya, masalah kepala dinas, sebenarnya kamu tuh goblok semua, ya. Dia nggak akan marah juga kalaupun saya ngomong begitu, ya. Dia hanya begini, Pak Hari kayak nggak tahu aja, ya, bahwa kita semua itu disetir sama pengkondisian, ya, pengkondisian yang sama sekali tidak rasional. Saya kira kalau kita bicara Jawa Timur, ya, itu mungkin hampir semua bupati wali kota, ya, hampir, ya. Jadi namanya dana taktis, ya. Dana taktis itu apa ya? Itu sebuah apa ya? Praktek korupsi menurut saya, ya. Praktek korupsi yang menurut bupati, kepala daerah atau gubernur, ya, wali kota itu dianggap korupsi yang paling aman, ya. Jadi di saat ada anggaran kegiatan, ya, itu selalu ada pemangkasan, ya, bukan pemangkasan itu karena potong pajak, bukan, ya, tapi karena itu tadi dana taktis. Jadi mulai ada dana taktis, kalau misalkan kepala dinas mungkin anggarannya dana taktis untuk bupatinya atau wali kota atau gubernurnya. Kalau kabid, ya, dana taktis untuk kepala dinas, ya. Ya. Kasih, ya, tinggal dapat sebagian, dapat sisanya. Inilah, ya. Makanya di saat saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini, itu luar biasa, ya. Makanya Kang Deddy tidak usah meninggalkan sebuah legacy, itu sebuah bangunan mewah, tidak perlu, ya. Katakanlah seperti apa yang dilakukan Ridwan Kamil, ya, tidak perlu, ya. Kang Deddy juga sejalan insya Allah dengan pemikiran saya, pikirkan rakyat dulu. Makanya saya melihat Kang Deddy ini ada sesuatu yang luar biasa, ya. Beliaunya seorang muslim, ya, tapi tidak meninggalkan budaya. Inilah yang harus ditinggalkan seorang Deddy Mulyadi, ya. Kita bukan mendiskreditkan salah satu agama, ya. Agama apapun di Republik ini, ya, di saat memangku jabatan, ya, pasti korup, ya. Kalau misalkan ada yang tersinggung berarti dia yang nggak korup, ya, silahkan kalau komen, ya. Tapi saya katakan semua pejabat itu hampir semua korup, ya. Saya katakan hampir, kan, ya. Mungkin ada satu dua, ya,
Banyak misalkan dari kepolisian, misalkan Pak Hugeng siapa, sosok beliaunya itu. Ya, kalau di jajaran ASN ya belum muncul tokoh itu. Ya, ya. Dulu Bupati Lumajang ya kayaknya keren. Ya, terus Gubernur Jember keren juga. Ya. Kalau kepala desa banyak yang keren. Ya, jadi kepala desa Ponggok ya itu keren. Ya, banyak kalau kepala desa. Tapi kalau lurah nol. Ya, saya nggak pernah melihat lurah itu hebat. Nah, dari situlah pencerminan ya seorang ASN. Lurah kan ASN. Nggak ada lurah hebat, nggak ada cerita itu. Karena apa? Lurah di saat mau berinisiatif, mau kreatif, itu takut dengan yang di atasnya. Ya, takut dengan camatnya, kepala dinasnya, bupati dan wali kotanya. Ini real. Makanya di saat saya mengatakan lurah itu goblok semua, itu nggak ada yang berani cuap-cuap atau memprotes ya atau menuntut saya. Please, di saat saya mau dituntut, di saat saya mengatakan lurah selama ini goblok semua. Ya. Saya sering dikecewakan oleh seorang lurah. Ya. Di saat saya bicara tentang kegiatan, ya, saya pernah, ya, saya bikin program kampung WhatsApp, ya. Nah, jadi tahun 2000 berapa gitu ya, saya bikin pertama-pertamanya ada WhatsApp, saya bikin program kampung WhatsApp. Itu ada kunjungan dari dirjen, stafnya yang diutus untuk menemui saya. Bukan menemui kepala dinas, bukan menemui siapa, mencari saya. Karena yang punya ide itu saya. Waktu itu saya membuat kampung WhatsApp di Bandulan, mungkin masih bisa dilihat ya. Kampung WhatsApp Bandulan itu program saya. Begitu ganti lurah, ya, saya kan ingin menyampaikan apa yang telah saya programkan. Ya, apa yang saya dapatkan. Ya. Jadi lurah itu bilang ke saya begitu sombongnya, ya, dia katanya sudah diklat PIM, diklat SUS lah apalah, ya. Jadi lurah itu hanya jabatan apa ya, batu loncatan saja. Dia harus linier dengan bupati wali kotanya. Sendiko dawuh bahasanya. Jadi dia nggak berani berinisiatif. Hanya sukses program rutinitas. Hanya itu saja. Sukses program rutinitas itu yang terjadi. Jadi sama sekali nggak ada pikiran ya seorang lurah itu untuk berinovasi di luar tupoksinya. Ya. Di saat dia punya kepekaan, kepedulian, nggak akan nyambung dengan tupoksi. Katanya begitu. Ya, soalnya apa? Nggak ada itu misalkan di Renstra, ya, atau di Sungram, atau di Musren, nggak ada. Ya, sehingga apa? Dia nggak berani. Makanya saya lihat Bang Deddy ini luar biasa. Di saat dia meninjau ke dinas pendidikan, ya, itu banyak anggaran yang harus dipangkas. Ya, banyak yang tidak harus dilakukan. Mau rekreasi lah apa segala macam. Ya, pengadaan misalkan LKS, pengadaan seragam itu semua pangkas semua, tidak boleh. Ya. Saya dulu pernah waktu saya jadi kasih ya di Kominfo ya. Ya pikiran saya nggak jauh beda dengan Kang Deddy ya. Bukan saya ini merasa ada orang hebat terus saya ngekor, tidak. Ya. Saya pernah waktu itu dinas saya mau Dharma Wisata. Ya.
mau tur, ya, ya mungkin tujuannya menghibur stafnya atau bagaimana, ya. Tapi saya batalkan. Waktu itu saya masih kasih, ya. Jadi yang sudah diprogramkan untuk wisata itu saya batalkan sama saya. Ya. Karena apa? Jadi wisata itu saya melihatnya itu hanya melihat para kepala dinas atau kabitnya itu apa ya, berselingkuh. Ya. Jadi ajang perselingkuhan itu yang terjadi. Saya siap ya di saat saya terkait dengan komitmen saya, apa yang saya sampaikan ini misalkan ada yang tidak terima, saya siap. Dari situlah ya, saya waktu itu prihatin ya. Sudah ASN era saya itu nggak ada tukin, ya nggak ada tukin, ya terus nggak ada yang namanya tunjangan perbaikan penghasilan, nggak ada. Ya. Jadi saya sebagai seorang kasih tadi yang saya harapkan itu dengan adanya dana operasional itu untuk uh, menunjang perbaikan gaji ya. Tapi saya justru malah torok. Ya. Jadi saya pernah waktu eranya masih HP itu bisanya SMS ya. Saya tuh beli server sendiri. Ya, server SMS Blast. Ya. Saya pernah menjadi satu percontohan ya terkait dengan Kim. Ya. Bagaimana Kim berbasis media sosial tadi. Ya. Itu sudah saya lakukan. Tapi sejauh itu kalaupun kegiatan saya itu pernah menunjang adanya suatu kegiatan lomba itu sampai juara 1 ya, itu pun nggak direspon oleh pemerintah gitu loh. Padahal peran kami terkait dengan sukses lomba itu menjadi juara. Ya, waktu itu saya masih ingat ya, zamannya HP masih bisa SMS itu ada HP yang punya, yang HP yang agak mahal itu ada BBM, BlackBerry Messenger. Ya, nah, waktu itu saya masih mengoptimalkan blogger. Ya, nah itu bagaimana saya bikin blog tadi berbasis BlackBerry Messenger. Ya, jadi dari BlackBerry Messenger tadi mengirim video ya dan beberapa narasi terus di-up di blog ya. Dari situ akhirnya waktu itu lombanya itu juara 1, itu nggak ditindaklanjuti. Makanya saya ke Jawa Barat ya, saya kemarin ke Kang Deddy Mulyadi ya, ke Lembur Pakuan ya, gampangannya saya bersyukur ya berada di Jawa Barat tadi ya dipimpin oleh sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya. Dia begitu peka pedulinya, ya. Dia begitu rasionalnya, ya. Makanya saya ya, ada salah satu thumbnail yang saya tulis ya. Bagaimana Kang Deddy ya, di dalam meninggalkan sebuah legacy tidak harus membangun fisik, tidak. Ya. Tapi bagaimana Kang Deddy yang mengklaim sebuah legacy itu harus masyarakatnya. Ya. Apa legacy yang akan ditinggalkan oleh Kang Deddy Mulyadi? Ya. Dia seorang ulama, ya. Dia juga seorang budayawan. Ya. Itu yang keren. Ya memang tidak seharusnya ya seorang gubernur jadi dai. Ya.
itu sudah wilayahnya para dai, para ulama, para ustadz, para gus. Ya. Jadi para ulama, ustadz, gus tadi jangan bicara pemerintahan. Ya, urusi ulama. Urusi jamaahnya. Ya. Pemerintah, ya, otomatis ya akal waras, akal sehat, akal cerdasnya ini yang berinovasi, berkreasi. Makanya di situ yang hanya saya haruskan, ya, pejabat harus beragama, ya, karena ada 5 agama, ya, 5 agama kalau nggak salah, ya, itu yang disahkan menjadi agama resmi, ya, dan harus berbudaya. Makanya saya katakan kalau sampai Mang Deddy ini, ya, yang selama ini sudah membius, ya, dengan 64% dukungan suara, ya, insya Allah nanti kalau misalkan Mang Deddy, ya, periode keduanya itu masih mau jadi gubernur, ya, mungkin akan mencapai 70% lebih, ya. Makanya ini gubernur rasa presiden itu adalah Mang Deddy, ya. Semoga Mang Deddy ini sukses membawa Jawa Barat, ya, dengan meninggalkan sebuah legasi seorang Kang Deddy Mulyadi, ya, sosok utuhnya Kang Deddy Mulyadi, ya. Dia begitu peduli, kalaupun dia gubernur, dia masih mau merangkul rakyat miskin, ya. Dari sinilah harapan saya sebuah legasi yang ditinggalkan oleh sosok Kang Deddy Mulyadi. Beliaunya adalah sosok gubernur, ya, yang betul-betul, ya, punya akal sehat, akal waras, akal cerdas, ya, dan linier dengan Presiden Prabowo. Secara selalu bicara rakyat, rakyat, dan rakyat. Ya, mungkin itu sekilas info, ya, dari Hari Warisbi dari Malang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.